Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu tentang konsep komunitas dalam ekologi. Kalau kita berbicara komunitas, berarti nanti kita juga akan mengulas tentang aliran energi melalui mekanisme rantai makanan, bagaimana mekanisme persaingan antar spesies dalam suatu komunitas biotik, dan bagaimana strategi suatu spesies atau suatu komunitas menanggapi terkait dengan perubahan lingkungan yang ada pada suatu habitat. Nah, kalau kita berbicara tentang komunitas, adalah sekumpulan berbagai jenis organisme yang hidup dan berkembang bersama dalam suatu habitat dan interaksinya dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya komunitas burung, komunitas ikan pada kawasan terumbu karang, kawasan mangrove, dan sebagainya. Nah, komunitas biotik ini memperlihatkan sifat tambahan dari sifat individu dan populasi sebagai suatu kesatuan, misalnya terkait dengan struktur trofik dan arus energi yang terjadi melalui serangkaian proses makan dan dimakan. Nah, sehingga apa yang terjadi dengan komunitas maka akan dialami juga oleh organisme atau individu dan populasi. Jika suatu komunitas dalam suatu habitat terganggu, maka tentunya akan mengganggu keberadaan suatu spesies, satu organisme yang di dalamnya ada individu dan populasi yang terbentuk dan saling berinteraksi dengan individu dan populasi dari spesies-spesies yang lain. Sehingga kalau kita berbicara tentang komunitas, maka kita akan berbicara tentang interaksi antar spesies atau antar organisme dalam suatu habitat. Nah, dalam struktur komunitas penting untuk dipelajari tentang berbagai jenis, susunan jenis dalam komunitas tersebut, penyebarannya, dan bagaimana jenis tersebut membentuk komunitas secara keseluruhan. Dari puluhan bahkan ratusan jenis organisme yang terdapat dalam suatu komunitas biotik, hanya ada beberapa spesies yang berperan penting sebagai pengendali komunitas berdasarkan jumlahnya, berdasarkan ukurannya, berdasarkan aktivitas produksinya, dan aktivitas kesehariannya. Nah, struktur komunitas berubah seiring waktu saat kelimpahan spesies berubah. Perubahan ini tentunya disesuaikan dengan jumlah, ukuran, produksi, dan aktivitasnya, dan akan mengubah jaringan interaksi dalam suatu komunitas. Artinya bahwa struktur komunitas dalam suatu komunitas biotik tentunya selalu mengalami fluktuasi dalam hal jumlah, ukuran, produksi, dan aktivitasnya, yang mana semuanya ini akan terkait dengan adanya perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi pada suatu habitat. Nah, kalau kita berbicara tentang struktur komunitas, maka ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu keanekaragaman jenis yang menunjukkan tingginya jumlah spesies dengan proporsi jumlah individu untuk tiap spesies yang seimbang. Sementara yang namanya keseragaman jenis menunjukkan jumlah individu antar spesies dalam suatu komunitas yang hampir sama dan menunjukkan tidak adanya dominansi dari suatu spesies tertentu terhadap spesies lainnya. Sementara kalau kita berbicara tentang dominansi jenis, itu menunjukkan spesies dengan jumlah individu yang berlimpah itu ada didominasi oleh satu jenis individu, sehingga mempengaruhi struktur komunitas, di mana dominansi yang tinggi akan menurunkan keanekaragaman dan keseragamannya. Begitu juga sebaliknya, jika dominansi yang rendah, maka keanekaragaman jenis dan keseragaman jenis juga akan meningkat. Itulah dinamika dalam struktur komunitas. Nah, komunitas dengan keanekaragaman jenis tinggi itu akan terjadi interaksi spesies yang melibatkan transfer energi berupa jaring makanan, predasi, kompetisi, dan pembagian relung yang lebih kompleks, sehingga terjadi kestabilan ekologi karena keseragaman jenisnya juga tinggi. Jika dominansi tinggi, maka akan terjadi ketidakstabilan ekologi atau kelabilan ekologi karena transfer energi melalui jaring makanan maupun aktivitas pemanfaatan ruang, oksigen terlalu, dan parameter lingkungan lainnya akan didominasi oleh spesies-spesies tertentu.
Seperti yang terlihat pada gambar di samping kanan, gambar di atas menunjukkan keragaman yang tinggi, sebaliknya gambar di bawah itu menunjukkan keragaman jenis yang rendah. Selanjutnya, kalau kita mengulas tentang perubahan struktur komunitas jangka pendek, baik harian, musiman maupun tahunan, itu merupakan tanggapan terhadap perubahan lingkungan yang mendukung beberapa spesies dan mempengaruhi kekuatan interaksi yang terjadi antar spesies dalam suatu struktur komunitas biotik. Nah, perubahan jangka panjang biasanya itu dalam bentuk suksesi. Dalam struktur komunitas ini mencerminkan perubahan dalam kondisi habitat dan pergantian spesies selama pengembangan suatu komunitas di suatu habitat tertentu yang baru tersedia, atau suatu habitat yang baru mengalami gangguan akibat aktivitas alami, naturogenic maupun antropogenik atau aktivitas manusia. Nah, perubahan struktur komunitas selama waktu evolusioner itu mencerminkan respon spesies terhadap tren jangka panjang dari kondisi lingkungan. Ini artinya apa? Bahwa struktur komunitas tentunya akan selalu mengalami perubahan-perubahan fluktuasi karena adanya perubahan-perubahan lingkungan. Nah, pada saat terjadi perubahan lingkungan, maka hanya spesies-spesies tertentu saja yang mampu bertahan hidup dan kemudian dapat membentuk dominansi yang tinggi. Sementara spesies-spesies yang tidak mampu bertahan hidup tentunya populasinya akan menurun, sehingga keragaman dan keseragaman akan menurun. Sebaliknya, dominansi akan meningkat karena hanya didominasi dalam struktur suatu komunitas didominasi oleh beberapa jenis individu yang sangat melimpah dari suatu spesies. Nah, ini adalah contoh perubahan struktur komunitas ikan secara temporal dalam jangka pendek pada fase bulan yang berbeda pada ekosistem Padang Lamun dari hasil penelitian kami, di mana kalau kita melihat ada 3 stasiun pengamatan. Yang gambar pertama sebelah kanan kiri atas itu adalah indeks keanekaragaman. Kita lihat bahwa indeks keanekaragaman pada bulan April itu menurun, begitu juga indeks keseragaman di gambar yang bagian tengah itu juga mengalami penurunan pada bulan April di salah satu stasiun Tanjung Tiram. Sementara indeks dominansi pada bulan April itu justru meningkat. Ini menunjukkan bahwa ada stasiun Tanjung Tiram itu mengalami peningkatan dominansi yang bersamaan dengan terjadinya penurunan indeks keanekaragaman dan keseragaman. Nah, ini biasanya terjadi hanya pada jangka-jangka waktu yang pendek, baik secara temporal maupun secara musiman atau bahkan tahunan, dan bisa jadi nanti akan terjadi perubahan-perubahan yang sebaliknya. Sementara kalau terjadi suksesi itu dalam jangka panjang. Nah, interaksi komunitas berubah seiring waktu karena populasi merespon secara berbeda terhadap kondisi lingkungan yang berubah, terutama gangguan dan perubahan ketersediaan sumber daya dan predasi. Perubahan antropogenik atau perubahan akibat aktivitas manusia itu tentunya sangat dominan sekarang ini, yang kemudian mempengaruhi dinamika dari suatu struktur komunitas. Jika dinamika populasi mencerminkan efek bersih dari reproduksi individu, mortalitas dan interaksi dengan lingkungan, maka yang dinamakan dinamika komunitas itu mencerminkan efek bersih dari dinamika populasi spesies yang berinteraksi dengan lingkungan. Seperti kita lihat pada gambar di samping kanan, ini adalah suksesi komunitas yang terjadi dalam jangka waktu yang lama, di mana awalnya pada gambar A di atas itu pada saat hutan mangrove masih sangat lebat, tentunya fungsinya sebagai penyerap atau penahan nutrien dan penahan sedimen serta mampu menahan polusi dari darat itu berfungsi dengan baik, sehingga struktur komunitas ikan pada kawasan tersebut, pada kawasan ekosistem mangrove maupun padang lamun maupun terumbu karang akan bagus karena mangrove memiliki fungsi yang masih bagus. Namun perkembangan selanjutnya pada saat di gambar B di bawah itu, pada saat mangrove ditebang, maka fungsinya sebagai nutrien dan sedimen trap akan berkurang, dan juga dia tidak mampu lagi untuk mengatasi atau mengolah polusi akibat terjadi pencemaran air dan sebagainya. Nah, jika ini terjadi, maka akan memberikan dampak bagi komunitas lamun, di mana sedimentasi yang tinggi akan menutup
sebagian besar vegetasi lamun, dan akhirnya struktur komunitas ikan akan berubah di mana hanya ikan-ikan tertentu yang mampu bertahan hidup, dan juga bahkan dampaknya akan memberikan dampak yang signifikan pada ekosistem terumbu karang, di mana beberapa komunitas ikan herbivore akan banyak menghilang karena sedimentasi yang tinggi, dan terjadi peningkatan pertumbuhan makroalge yang luar biasa besar karena makroalge yang tadinya biasanya dikonsumsi oleh ikan-ikan herbivore seperti Scaridae dan Siganidae akan menghilang, sehingga kecepatan pertumbuhan makroalga tidak terbendung dan akan menutupi atau akan menyaingi pertumbuhan karang, dan bisa jadi pertumbuhan karang akan terhambat karena makroalge akan menutupi ruang dari substrat pertumbuhan karang. Nah, ini adalah salah satu bukti di mana terjadinya suksesi yang begitu lama yang tadinya perubahan struktur komunitas, sehingga akan mempengaruhi keragaman ikan dan biota asosiasi yang terjadi pada habitat-habitat terdekat. Nah, ini adalah metode perbandingan antar komunitas biotik. Itu biasanya menggunakan 3 hal, yaitu membandingkan indeks keanekaragaman spesies, kemudian juga bisa membandingkan struktur jaring makanan yang terbentuk pada suatu struktur komunitas, dan organisasi kelompok fungsional, di mana tentunya masing-masing spesies itu menempati relung ekologi yang berbeda, sehingga secara fungsional juga memainkan peranan yang berbeda-beda. Nah, variabilitas perbandingan antar komunitas, misalkan keanekaragaman spesies, itu memiliki 2 komponen, yaitu kekayaan atau jumlah spesies dalam komunitas dan kemerataan atau ukuran kelimpahan relatif dari setiap individu spesies yang ada. Nah, struktur jaring makanan itu merupakan jaringan interaksi yang berpasangan di antara spesies dalam suatu komunitas seperti yang terlihat pada gambar sebelah kanan, dan organisasi kelompok fungsional itu akan mencerminkan kombinasi spesies berdasarkan tanggapan fungsionalnya terhadap lingkungan atau efek pada proses-proses ekologi. Nah, jika seperti pada gambar di samping kanan itu terjadi perubahan struktur komunitas, maka akan terjadi dominansi individu tertentu, sehingga fungsi masing-masing spesies itu akan mengalami perubahan. Nah, adapun faktor utama yang mempengaruhi dinamika struktur komunitas biotik adalah kawasan habitat dan stabilitasnya, kemudian ketersediaan sumber daya, dan terakhir adalah interaksi antar spesies. Kawasan habitat jika mengalami kelabilan akibat aktivitas penangkapan yang tinggi, maka tentunya akan mempengaruhi struktur komunitas. Begitu juga jika ketersediaan sumber daya makanan maupun sumber daya berupa parameter lingkungan mengalami perubahan, maka tentunya struktur komunitas juga akan terganggu. Begitu juga jika terjadi penangkapan berlebihan, maka interaksi antar spesies akan terganggu karena akan dipenuhi oleh spesies-spesies yang dominan yang memang mungkin tidak atau jarang dieksploitasi. Nah, terkait dengan habitat dan komunitas biotik, areal habitat mempengaruhi kumpulan spesies yang tersedia dan heterogenitas kondisi habitat dan sumber daya. Kemudian stabilitas habitat itu dia menentukan lamanya waktu yang tersedia untuk akumulasi spesies dan keragaman spesies, dan kekayaan spesies umumnya meningkat dengan ketersediaan sumber daya hingga titik di mana spesies yang paling beradaptasi secara kompetitif akan menekan spesies yang lain. Inilah kaitan antara habitat dan struktur komunitas biotik. Jadi jika habitat mengalami gangguan, maka tentunya struktur komunitas juga akan ikut terganggu karena masing-masing spesies akan memiliki kemampuan untuk bertahan hidup pada lingkungan yang memang sudah mengalami perubahan, sehingga hanya spesies tertentu saja yang akan dominan jika dia mampu bertahan pada perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi. Nah, terkait dengan spesies kunci dalam komunitas biotik, spesies kunci memiliki efek pada struktur komunitas atau proses ekosistem yang tidak proporsional dengan jumlah atau biomasa mereka. Spesies kunci termasuk predator yang fokus pada spesies mangsa yang paling melimpah, sehingga keberadaan spesies kunci ini akan mengurangi persaingan di antara spesies mangsa yang mempertahankan keragaman spesies yang dapat hidup berdampingan secara seimbang melalui interaksi antar melalui mekanisme rantai makanan. Nah, seperti pada gambar di samping kanan, ikan hiu ini berperan penting dalam mengontrol populasi dari pemangsanya.
dari mangsanya, sehingga jika ada ikan-ikan yang tertentu yang melimpah, maka fungsi dari ikan hiu ini adalah bagaimana mengurangi dengan memangsa populasi-populasi yang meningkat. Jika ikan hiu menghilang dari suatu struktur komunitas ikan di terumbu karang, maka tentunya populasi-populasi ikan yang menjadi sumber mangsanya itu akan berkembang dan tidak akan terkendali, sehingga akan mempengaruhi struktur komunitas di mana dominansi akan meningkat dan keanekaragaman serta keseragaman akan menurun, sehingga stabilitas komunitas ikan yang terdapat pada suatu habitat misalkan terumbu karang tentunya akan terganggu karena didominasi oleh ikan-ikan tertentu saja. Nah, adapun kesimpulan dari pertemuan kali ini adalah bahwa komunitas biotik adalah sekumpulan berbagai jenis hewan yang hidup dan berkembang bersama-sama dalam suatu habitat, dan interaksinya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, struktur komunitas sangat penting untuk dipelajari tentang jenis, penyebaran jenisnya dalam komunitas, susunan, dan bagaimana jenis-jenis itu membentuk komunitas secara keseluruhan. Nah, dalam struktur komunitas kita kenal ada yang namanya keanekaragaman jenis, keseragaman jenis, dan dominansi. Keanekaragaman dan keseragaman tinggi maka dominansi rendah. Begitu juga jika dominansi tinggi maka keseragaman dan keanekaragaman jenis akan tinggi. Nah, faktor yang mempengaruhi struktur komunitas biotik adalah habitat dan stabilitasnya, kemudian ketersediaan sumber daya, dan interaksi antar spesies, di mana ketiga faktor ini saling berinteraksi dan kemudian saling mempengaruhi. Sehingga untuk mempertahankannya maka kita harus mampu mempertahankan ketiga stabilitas ini. Kemudian aktivitas antropogenik menjadi penyebab utama perubahan habitat dan mempengaruhi perubahan struktur komunitas biotik di dalamnya. Maka dengan melindungi habitat atau dengan melakukan tindakan konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang lebih ramah lingkungan, maka akan turut mempertahankan struktur komunitas biotik yang sudah terbentuk secara seimbang dan dengan berinteraksi secara dinamis. Nah, pemanfaatan suatu spesies secara berlebihan akan mempengaruhi perubahan struktur komunitas dan mempengaruhi interaksi dalam aliran energi melalui mekanisme rantai makanan yang terjadi pada suatu struktur komunitas biotik, sehingga perlu memperhatikan hal-hal seperti ini. Demikian apa yang bisa Bapak sampaikan, lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Wallahul muwaffiq.